Alam raya kita ini berasal dari partikel purba atau material awal yang prosesnya kemudian kita sebut dengan ledakan yang agung atau ledakan besar. Teori yang berusaha untuk menjelaskannya kita mengenalnya sebagai teori Big Bang. Pertanyaannya adalah, ketika partikel pertama atau material pertama itu hendak diledakkan menjadi alam raya ini, partikel itu sudah ada atau belum? Jika dia ada, berarti bukankah dia ada bersama adanya Tuhan? Maka ini akan kalau kita kaitkan dengan konsep tauhid kita, berarti yang dahulu itu bukan hanya Tuhan, tetapi partikel alam raya ini. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, dan biasanya berdasarkan survei kecil-kecilan yang saya lakukan itu, biasanya banyak yang berpikir bahwa partikel itu sudah ada sejak dahulu kala. Ya sudah ada sejak. Jadi tiba-tiba dalam bayangan, dalam skema gambaran kita ada Tuhan, terus kemudian ada partikel. Tuhan berfirman kepada partikel itu, kun, maka kemudian jadilah alam raya ini dengan proses yang dikenal sebagai teori Big Bang itu. Berarti yang kodim itu ada dua, dia dan partikel itu. Maka ini akan bermasalah bagi tauhid kita. Di titik awal partikel itu, ketika dia meledak itu, fisika menyebutnya itu adalah titik singularitas. Titik singularitas itu adalah sebuah titik di mana semua persamaan-persamaan matematika, semua persamaan-persamaan fisika itu tidak bisa bekerja atau tidak terdefinisi. Titik itu kemudian disebut sebagai titik singularitas. Titik itu kita tidak bisa mendeskripsikan apapun pada titik singularitas itu. Maka apa yang terjadi sebelum titik itu meledak, sains tidak bisa menjawabnya. Jadi yang terjadi ketika titik itu meledak, sebelumnya sains tidak bisa menjawabnya. Maka terus kemudian kita mengenal bahwa era pengembangan atau era inflasi itu dimulai ketika titik itu meledak, waktu dimulai dari titik itu ketika berekspansi. Jadi pada saat sebelum ada itu, sains tidak bisa memberikan jawaban kepada kita. Dan ini kaitannya dengan tauhid kita adalah titik partikel itu situasinya atau keadaannya itu bagaimana? Apakah Tuhan itu berfirman pada sesuatu yang ada di luar dirinya? Kalau dia seperti itu, maka titik itu kemudian dibuat atau tercipta dari apa? Nah, ada beberapa jawaban. Ya. Di filsafat sering orang para filosof banyak yang berpendapat bahwa penciptaan ini berasal dari ketiadaan. Ini sebenarnya juga bermasalah, atau creatio ex nihilo ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada itu diadakan dari yang tiada? Ini bermasalah sebenarnya. Creatio ex nihilo itu. Sesuatu yang ada ternyata dia berasal dari ketiadaan. Berarti di awal itu Tuhan berfirman kun itu kepada ketiadaan. Berarti ada Tuhan dan ada ketiadaan. Ini juga bermasalah bagi tauhid kita. Karena ternyata yang dahulu bukan hanya Tuhan, yang dahulu ada Tuhan dan ada ketiadaan pada saat yang bersamaan. Nah, atau ada sebagian barangkali mutakalimin yang berpendapat bahwa sesuatu itu tercipta dari sesuatu yang lain. Ini kalau kita kejar terus, maka sesuatu yang lain tercipta dari sesuatu yang lain lagi dan seterusnya. Ini jelas nanti nalarnya nalar yang sangat yang kontinu dan tidak akan pernah selesai. Maka ini tidak logis, tidak masuk akal. Sesuatu tercipta dari sesuatu terus begitu, maka harusnya ada sesuatu yang pertama itu. Sesuatu yang pertama tercipta lagi dari sesuatu yang lebih pertama gitu. Ini tidak masuk akal. Jawaban yang memuaskan itu diberikan oleh kaum sufi. Jawaban itu adalah bahwa ketika Allah itu berfirman kun itu, Allah berfirman kepada a'yan tsabitah, fenomena itu yang disebut sebagai entitas permanen di dalam diri Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kun itu kepada apa yang disebut oleh kaum sufi sebagai a'yan tsabitah, sesuatu yang permanen di dalam dirinya.
kenyataan yang terpendam di dalam dirinya itu. Jadi ketika kita membaca surah Yasin itu, in arada syai'an ayaqula lahu kun, itu. Kunnya itu bukan kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, tetapi dia berfirman kepada dirinya sendiri. Nanti ini bisa kita lanjutkan, ya. Ada terusannya nanti. Jadi di titik sebelum ada itu, sains tidak bisa memberikan jawaban, filsafat juga tidak bisa memberikan jawaban. Jawaban yang memuaskan adalah dari kaum sufi itu. Lalu ketika ada itu, ketika titik partikel itu sudah meledak, maka pertanyaan berikutnya adalah tentang mekanisme penciptaan ini. Apakah alam semesta ini diciptakan